Hun Qianmo. Saya menerima. Sebuah kilatan melintas di mata kepala Hall of Souls, setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Badai sudah dekat. Sudah waktunya untuk mengakhiri konflik kita. Bertahun-tahun menunggu akhirnya menghasilkan situasi ini. Namun, pikiran Xiaoyan tetap damai. Dia pernah menjadi pemuda yang telah bekerja keras dengan tujuan akhir mengalahkan Mist Cloud Sekte di Kekaisaran Jia Ma. Tetapi kemudian Hall of Souls muncul entah dari mana. Mereka menangkap ayahnya dan menghancurkan klannya. Mereka bahkan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao. Kebencian ini tidak akan pernah bisa didamaikan. Sejak saat itu, pemuda yang agak lembut memahami dalam hatinya bahwa jalannya di masa depan akan dipenuhi dengan kesulitan. Tetapi dia telah memilih untuk terus maju tanpa ragu-ragu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibiarkan dibatalkan bahkan jika mereka sangat sulit. Dari sudut pandang tertentu, Hall of Souls telah memainkan peran besar dalam memungkinkan Xiaoyan untuk mencapai tahap ini hari ini. Mereka telah memberi Xiaoyan motivasi yang kuat. He, betapa berani. Pak Tua Hun Mo di samping kepala aula jiwa melirik Xiaoyan dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia anehnya tertawa. Xiaoyan meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia dengan cepat melihat kembali ke kepala Hall of Souls dan bertanya, "Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini?" Akan ada 3 putaran dengan pemenangnya adalah partai yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan mengirim 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Kepala Hall of Souls menjelaskan dengan suara rendah. Tentu saja, jika kamu ingin semua orang dari Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion untuk bertarung, kepala ini tidak akan keberatan. Hall of Souls saya telah berdiri di Central Plains selama bertahun-tahun. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa dengan Anda dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, Anda benar-benar sedikit terlalu naif. Kata-kata Anda memang memiliki bobot karena Anda mendapat dukungan dari klan Hun. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata, "Jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika aliansi Sky Mansion saya akhirnya dimusnahkan, klan Hun Anda pasti akan menderita beberapa kerusakan serius." Tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian seperti itu. Undangan pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak berniat untuk terlibat dalam perang skala besar. Oleh karena itu, mereka telah mengatur pertarungan ini di antara para ahli tingkat tertinggi. Meskipun pertempuran mereka tidak akan terlalu besar, mereka mewakili camp masing-masing. Jika mereka kalah, mereka akan lebih lemah dari pihak lain di masa depan terlepas dari apa yang bisa mereka lakukan. Kamu diizinkan memilih 2 individu pertama. Kepala Hall of Souls memberitahunya dengan suara samar. Memenangkan 2 dari 3 putaran. Ya. Mengizinkan orang lain memiliki apa yang mereka inginkan adalah kebajikan yang baik. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika dia membuka mulut untuk menjawab. Klan Hun ini tidak mau membiarkan Hall of Souls menderita kerugian sebesar 80 atau 90% dari kekuatannya. Dia juga tidak mau sepenuhnya kehilangan aliansi Sky Mansion. Aliansi itulah yang bisa dia andalkan untuk melawan klan Hun. Itu hanya memperoleh prestasi seperti itu setelah dikelola dengan susah payah. Bagaimana dia bisa kehilangannya? Meskipun kata-kata kepala Hall of Souls mungkin tidak menyenangkan, itu memang benar. Aliansi Sky Mansion saat ini mampu melawan Hall of Souls, tetapi aliansi itu pasti akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika benar-benar ingin menghancurkan Hall of Souls sepenuhnya. Sepertinya kamu juga tidak mampu menanggung kerugian dari perang habis-habisan. Kepala Hall of Souls mengangkat alis dan berbicara dengan makna yang lebih dalam setelah mendengar respon Xiaoyan. "Tunjukkan pada saya orang-orang yang akan bertarung." Xiaoyan tersenyum dan meminta. "Hehe, ini adalah provokasi terbesar klan Hun saya telah menerima selama tahun-tahun ini." Pak Tua Hun Mo dengan gelap tertawa. Dia segera mengambil langkah ke depan. "Anak muda dari klan Xiao, termasuk aku sebagai salah satu dari 3. Setelah Pak Tua Hun Mo melangkah maju,
seseorang dengan indera yang tajam akan menemukan bahwa gunung besar ini dengan lembut gemetar. Gelombang sonik seperti naga melarikan diri dari bawah kaki Pak Tua Hun Mo. Itu menembus batu besar di dalam tubuh gunung dengan cara liar. Setelah itu, ia meraung dan bergegas menuju Sioyan. Saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga besar pecah dari tanah, sesosok manusia melangkah di depan Sioyan. Satu kaki secara tidak sengaja mendarat di tanah tempat kekuatan tersembunyi itu berada. Tanah keras segera tenggelam setengah kaki. Kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh sosok itu. Klan Hun masih licik seperti biasa. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia melirik Pak Tua Hun Mo dan perlahan-lahan berkomentar. Kapak darah Xiao Chen. Wajah Pak Tua Hun Mo gelap dan dingin. Kedua matanya seperti ular berbisa. Dia menatap Xiao Chen sementara dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kamu semut tidak layak menyebutkan nama kepala klan. Xiao Chen muncul seperti serigala ganas yang perlahan bangun. Suatu niat membunuh yang samar-samar merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Kepala Hall of Souls dan Old Man Hun Mo mengerutkan kening. Mereka tidak berani untuk meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya. Terutama karena kepala suku telah dirugikan ketika bertarung dengan Xiao Chen dalam wilayah api iblis. Kepala suku itu menjadi relatif sengsara saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, secara alami dia merasakan ketakutan besar di dalam hatinya. Kamu memang layak menjadi kapak darah Xiao Chen. Anda masih sekuat ini meskipun belum muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Klan Xiao Anda ditakdirkan untuk menjadi bunga mekar pendek. Sosok tua memegang tongkat, yang telah berdiri di samping kepala Hall of Souls dan Old Man Hun Mo, perlahan-lahan muncul di depan semua orang dengan hantu. Seperti mode tanpa peringatan sementara keduanya mengerutkan kening. Mata Sioyan fokus saat sosok tua itu muncul. Ekspresinya sangat serius ketika dia mempelajari sosok itu. Penampilan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Seolah-olah dia telah berdiri di tempat itu sejak awal. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Sioyan dan yang lainnya di sampingnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat beberapa kejutan di wajah masing-masing. Hun Qian Mo. Mata Xiao Chen menatap orang tua yang memegang tongkat. Orang tua ini sangat kurus sehingga ia tampaknya hanya terbuat dari tulang. Wajah keriputnya tersenyum, yang menyebabkan orang merasa tidak nyaman. Mata itu tidak keruh seperti orang tua biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kecerahan yang aneh. Di bawah sepasang mata itu, tampaknya bahkan jiwanya memancarkan rasa sakit yang menusuk. Hati kelompok Sioyan bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda. Klan Hun memang mengirim orang tua ini. Hun Qian Mo, astaga, dia masih hidup? Klan Hun bahkan mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai serius aliansi Sky Mansion. Penatua dengan pengalaman hebat tidak langka di sekitar gunung. Beberapa ahli yang agak muda mungkin belum pernah mendengar nama Hun Qian Mo, tetapi orang-orang tua ini jelas menyadari betapa menakutkannya lelaki tua ini. Sampah yang pernah memohon belas kasihan sebelum tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan diri. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya dan menggeram dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah layu Hun Qian Mo bergetar sedikit. Matanya, yang berisi kilau aneh, perlahan-lahan menyapu Xiao Chen dan Sioyan. Suara seraknya seperti tulang bergesekan satu sama lain. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak akan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini. Tetapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao, yang pernah terkenal di seluruh benua ini, hanya hidup sebagai kelompok kecil. Mereka berada di kaki terakhir mereka di bawah mata klan Hun kami. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar sebuah tragedi. Ekspresi gelap dan tegas melonjak ke wajah Xiao Chen. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan Hun Qian Mo. Tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah muncul.
Itu cepat disertai oleh angin tajam yang muncul seperti petir saat memotong langit dan dengan keras mengayun ke arah Hun Qianmo. Xiao Chen, meskipun kamu telah cukup beruntung untuk bertahan sampai sekarang, saat ini kamu tidak lagi kapak darah Xiao Chen dari dulu. Wajah Hun Qianmo yang sangat keriput mengungkapkan ekspresi bermusuhan ketika dia merasakan serangan cepat Xiao Chen. Tangannya yang seperti tulang dikepalkan. Setelah itu, ia dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah. Angin yang terbentuk dari tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan pasangan elit Hall of Souls Dou Shengs dengan cepat menarik diri dengan perubahan ekspresi. Hanya kepala Hall of Souls dan Old Man Hun Mo yang mampu bertahan. Kapak itu dengan kejam meretas kepalan Hun Qianmo. Kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat dia memelototi Hun Qianmo. Dia telah terjebak dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah daripada pelatihan biasa Hun Qianmo, menyebabkan dia merasa tidak puas. Saat itu, Hun Qianmo ini hanya akan bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihatnya. Xiao Chen, diri lansia ini sudah mengatakan bahwa semuanya sudah berubah. Saat ini kamu bukan tandinganku. Hun Qianmo melirik banyak bekas darah samar di tinjunya, tapi dia mengabaikannya dan berbicara dengan suara yang samar. Dia segera melirik Xiaoyan dan menjilat lidahnya. Kamu memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhmu. Tampaknya Anda benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi. Ekspresi Xiaoyan tenang. Kekuatan lelaki tua yang tidak mau mati ini kemungkinan besar sekitar dari bintang 6 Dou Sheng. Dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Aula jiwa memang sudah siap. Xiaoyan, Hall of Soul telah memilih para pesaingnya. Giliran Anda. Kepala aula jiwa acuh tak acuh melirik Xiaoyan. Dia maju selangkah, menyeratkan bahwa orang ketiga adalah dia. Rasa dingin melonjak dalam mata Xiaoyan setelah melihat lawan mereka. Tampaknya pertempuran besar hari ini akan sangat sengit. Dia harus bisa berurusan dengan kepala aula jiwa di salah satu dari 3 pertempuran. Pak Tua Hun Mo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen. Tetapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmo. Tinggalkan pria tua itu yang tidak akan mati untukku. Sesosok kecil diam-diam muncul di samping Xiaoyan sementara pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan. Penampilan muda itu secara alami milik leluhur Pil Tower. Nenek moyang Xiaoyan telah bertemu di alam api iblis saat itu. Leluhur. Penatua pertama dari Pil Tower di sampingnya mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat pemuda berpakaian hijau di samping Xiaoyan. Dia dengan hormat berteriak, "Salam untuk leluhur." Xiaoyan tidak berani meremehkan keberadaan yang mengejutkan ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. "Mengapa kamu begitu sopan?" Nenek moyang Pil Tower melambaikan tangannya. Mata jernihnya berisi kejutan saat mereka menyapu Xiaoyan. Dia tertawa, betapa tidak terduga. Api lotus iblis pemurni yang bahkan tidak bisa kukalahkan sebenarnya telah jatuh ke tanganmu. Kesempatan beruntung seperti itu benar-benar sumber kecemburuan. Sebuah objek ilahi seperti flame lotus iblis yang memurnikan adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh nenek moyang Pil Tower meskipun kekuatannya. Namun, tidak ada yang berhasil menundukkannya setelah bertahun-tahun. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar tawa leluhur Pil Tower. Dia telah menaklukkan api lotus iblis pemurni karena keberuntungan. Jika gambar yang tersisa dari Purified Demonic Lotus Saint tidak mengaktifkan formasi dan bunuh diri dengan api iblis, dia tidak akan bisa menaklukkan dan memperbaiki api iblis yang leluhur menara pil ini tidak bisa lawan bahkan jika dia berkali-kali lebih beruntung. Pil Tower juga anggota dari aliansi Sky Mansion dan kalian semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Menjadi penjaga menara pil, saya tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Leluhur wajah Pil Tower yang agak lembut memandang Xiaoyan. Ada perasaan tak dikenal di matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan menjadi sangat tajam. Dia secara alami mengerti alasan Xiaoyan mendirikan Sky Mansion.
Xiaoyan tetap relatif tenang di hadapan penampilan yang diberikan leluhur Pil Tower. Dia tidak berniat skema melawan Pil Tower. Masalah aliansi itu bermanfaat baginya dan juga menguntungkan Pil Tower. Pil Tower telah bertarung melawan Hall of Souls untuk beberapa waktu dan semakin banyak alkemis yang telah diancam oleh Hall of Souls melompat ke sisi yang baru. Orang yang bermata tajam akan dengan mudah bisa melihat perkembangan seperti itu. Kemungkinan nenek moyang Pil Tower yang sangat bijak juga mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak khawatir leluhur akan menemukan masalah dengannya. Tinggalkan orang tua itu yang tidak akan mati, Hun Qianmo, kepadaku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang lebih buruk. Nenek moyang Pil Tower tertawa ketika dia berbicara dengan lembut. Penatua, terima kasih banyak. Xiaoyan menghela napas lega. Dengan kata-kata ini sebagai jaminan, faktor ketidakpastian akan hilang dari pertempuran yang menentukan ini. Nenek moyang Pil Tower, tanpa diduga kita telah melihat makhluk legendaris kali ini. Dikabarkan bahwa bentuk sebenarnya leluhur ini adalah tingkat 9 Xuan Pil. Sangat mungkin bahwa ia adalah satu-satunya pil obat tingkat ini di dunia ini. Jika dia halus, diam. Apakah Anda mencari kematian? Kekuatan nenek moyang Pil Tower ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun ada beberapa di dunia yang dapat mengalahkannya, kemungkinan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang dapat dengan mantap memperbaiki dirinya. Bagaimanapun, siapapun yang benar-benar mengalami berkat itu kemungkinan akan munculnya leluhur dari Pil Tower tidak diragukan lagi menimbulkan keributan besar di pegunungan sekitarnya. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengungkapkan wajah terkejut. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan ketika mereka melihat leluhur. Pada saat yang sama, ada beberapa pemikiran aneh yang melonjak jauh di dalam hati mereka. Setelah mengesampingkan kekuatan nenek moyang dari Pil Tower, tubuh sebenarnya sebagai tingkat 9 Xuan Pil sudah cukup untuk menyebabkan elit Dou Sheng menjadi gila dengan mata merah. Hantu tua, tampaknya Anda berniat melawan klan Hun saya. Wajah keriput Hun Mo Qian sedikit bergetar saat leluhur dari Pil Tower muncul. Suaranya serak ketika dia berkata, "Di masa lalu, klan Hun kami tidak menyerang Pil Tower karena Anda. Tindakanmu ini tidak bijaksana." "Haha, kau tua yang abadi. Tidakkah Anda berpikir bahwa mengucapkan kata-kata dangkal di depan saya ini sedikit menggelikan?" Leluhur Pil Tower tersenyum samar ketika mendengar ancaman ini. Dia tertawa, jika Hall of Souls telah mengalami kesempatan yang tepat, itu pasti sudah menyerang sejak lama. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti kalian? Baiklah, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung denganmu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanmu meningkat dibandingkan dengan saat itu? Aku akan memberitahumu. Cahaya aneh di dalam mata Hun Qianmo menjadi lebih cerah. Jarak suaranya juga berangsur-angsur menjadi tidak bisa dibedakan karena tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Kalian semua harus berhati-hati. Nenek moyang dari Pil Tower samar-samar tersenyum tipis ketika melihat tindakan Hun Qianmo. Dia menoleh dan memberitahu kelompok Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya diam-diam menghilang. Lain kali muncul kembali, dia sudah di udara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya berdesir. Segera, ruang kacau diciptakan olehnya. Hun Qianmo, area luar terlalu kecil. Mari masuk dan bertarung. Nenek moyang Pil Tower berdiri di depan pintu masuk ke terowongan spasial. Dia tertawa ke arah Hun Qianmo di bawah ini. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki terowongan spasial itu. Setelah mencapai level mereka, mereka dapat secara acak membuat ranah untuk bertarung. Tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil. Biasanya akan hilang setelah pertempuran berakhir. HMPH, apa menurutmu aku takut padamu? Hun Qianmo dengan dingin tertawa melihat leluhur pergi. Tubuhnya bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Sosok yang masuk ke terowongan spasial dengan kecepatan seperti kilat.
Segera setelah mereka berdua memasuki dunia, ruang beriak dan menjadi transparan. Penglihatan setiap orang bisa menembus ruang transparan ini, dan melihat dua sosok mengambang di dalam ruang yang kacau. Salah satu tokoh ini adalah leluhur dari Piltover dan yang lainnya adalah Hun Qianmo. Keduanya adalah Dou Shengs bintang 6 elit. Haha, sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Pertarungan di tingkat ini sangat langka di seluruh benua. Seluruh barisan gunung dengan cepat berubah menjadi keributan ketika dua individu menyerbu ke alam satu demi satu. Ini akan menjadi pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir akan menyaksikan pertarungan langsung antara para ahli tingkat ini. Nenek moyang dari Piltover dan Hun Qianmo tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu setelah memasuki dunia. Mereka segera memulai pertempuran yang sangat panas di depan banyak mata yang bersemangat. Meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, beberapa riak energi mengerikan masih menyebar. Suara bel yang berdenting membuat banyak orang merasakan dada mereka mengerut. Pertempuran meletus dengan kecepatan seperti kilat. Serangan energi yang menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Kekuatan pada level itu benar-benar terlalu menarik. Mata Xiao-Chen melirik ke dunia itu setelah pertempuran meletus dalam ruang itu. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju tanpa ekspresi. Matanya melirik ke antara kepala Hall of Souls dan Old Man Hun Mo. Suaranya sedikit pecah ketika dia bertanya, siapa yang akan melangkah maju selanjutnya? Suara Xiao-Chen tidak keras. Namun, itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Banyak pasangan mata yang telah menyaksikan pertarungan di ranah ciptaan melintas. Kepala aula jiwa dan orang tua Hun Mo bertukar pandang setelah melihat Xiao-Chen. Pak tua Hun Mo mengungkapkan ekspresi gelap di wajahnya yang sudah tua. Dia mengambil 2 langkah maju di depan semua orang dan berkata, "Kapak darah Xiao-Chen, kamu sangat terkenal saat itu. Namun, saat ini kamu sedikit ketinggalan zaman. Kita akan tahu apakah aku ketinggalan zaman setelah bertukar pukulan." Ekspresi Xiao-Chen masih sangat kaku, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Terlepas dari betapa mengerikan kata-kata Pak Tua Hun Mo itu, memang ada alasan di balik itu. Jika dia bisa berlatih dengan normal sampai sekarang, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang Hun Qianmi, apalagi Pak Tua Hun Mo. Menjadi jenius dari klan Xiao, dia telah dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Sayangnya, kebenaran itu akhirnya keras. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah terjebak dalam ilusi selama ribuan tahun. Peningkatan kekuatannya juga sangat lambat, bahkan memungkinkan Pak Tua Hun Mo, yang berasal dari generasi muda klan Hun, untuk mengungguli dia. Pak Tua Hun Mo tertawa aneh setelah mendengar jawaban ini. Jubahnya berkibar karena tidak ada angin sebelum dia berhenti di langit. Dou Qi yang luas dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, kabut hitam menghapus langit yang jauh. Cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup. Tekanan Dou Qi yang menakutkan dari Pak Tua Hun Mo, menyebabkan air liur ditelan di sekitar pegunungan. Banyak mata kaget mendarat di Pak Tua Hun Mo. Meskipun pertarungan di alam ciptaan bahkan lebih menakutkan, itu terisolasi dari semua orang yang hadir. Kejutan dari pertempuran lain itu tidak bisa dibandingkan dengan menyaksikan langsung Qi seperti itu. Maju bintang 5 Dou Sheng, benar-benar ada banyak ahli dalam klan Hun. Beberapa grand tetua dalam sekte diam-diam menghela nafas pada saat ini. Mereka iri dengan yayasan klan Hun yang perkasa. Bahwa Xiao-Chen dikabarkan menjadi seseorang dari klan Xiao, tetapi dari kelihatannya, itu akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Pak Tua Hun Mo. Itu memang akan menjadi pertempuran yang intens. Percakapan yang menyebar ke segala arah tidak menyebabkan fluktuasi sekecil apapun muncul di mata Xiao-Chen. Pada saat ini, matanya hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam yang luas di langit. Dia menatap Pak Tua Hun Mo saat panas bertahap memenuhi matanya. Mereka yang menantang kekuatan klan Xiao akan mati. Xiao-Chen perlahan mengepalkan tangannya dan kapak yang direndam darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul.
Warna merah cerah juga berangsur-angsur dikonsumsi matanya saat ini. Raungan rendah milik klan Xiao dari era sebelumnya menembus sejarah yang terkubur dan bergema selama ribuan tahun dengan cara mendidih darah. Raungan rendah dan dalam dikeluarkan dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiaoyan bergetar saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunannya secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan jiwanya bergetar. Perasaan itu adalah kebanggaan lama. Itu adalah kebanggaan yang berasal dari klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klan sudah menurun, kebanggaan itu masih terkubur dalam garis keturunannya. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun hanya bisa diam-diam bersembunyi seperti ular berbisa. Mereka menunggu lawan mereka melemah sebelum meluncurkan serangan fatal. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Orang tua Hun Mo menunduk. Matanya seperti ular beracun saat mereka menatap Xiao Chen, yang memegang kapak besar berwarna darah. Pak Tua Hun Mo mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menurun, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya terbanting ke tanah, dan dengan cepat, dia muncul di atas kepala Pak Tua Hun Mo. Kapak besarnya yang berwarna darah seperti kapak ilahi yang dapat membelah dunia saat diretas dengan kejam ke arah Pak Tua Hun Mo. Tidakkah kamu tahu apakah orang tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi? Orang tua Hun Mo dengan dingin tertawa ketika serangan Xiao Chen yang sangat perkasa datang. Dia mengguncang lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih keluar. Kabut hitam terbata-bata dan dengan cepat membentuk sarang laba-laba putih di depannya. Dia membiarkan kapak besar itu terus turun tanpa terganggu. Kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak raksasa itu dengan cepat dilepaskan ketika menghantam jaring. Kecepatan mendaratnya kapak besar melambat. Sepertinya itu telah jatuh ke kuil remare. Pada akhirnya, itu terhenti hanya setengah kaki dari Pak Tua Hun Mo. Kapak darah Xiao Chen sangat hebat. Apakah begitu? Cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul ketika kapak besar itu sekali lagi diayunkan ke bawah. Jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong, dan kapak berlanjut ke tenggorokan Pak Tua Hun Mo. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan Pak Tua Hun Mo merasa sedikit terkejut. Tetapi dia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan yang aneh sebelum dengan lembut menekan kapak. Setelah itu, dia secara acak membantingnya dengan tangannya. Seseorang bisa mendengar suara yang keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar dikirim keluar jalur. Kapak memotong dan hanya menghapus kunci rambut Pak Tua Hun Mo. Pak Tua Hun Mo menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena arogan. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang terbentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah ketika awan gelap di atasnya, yang menghapus matahari, tiba-tiba memancarkan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan dapat secara samar-samar melihat sejumlah tokoh yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Serangga darah setan langit, gigit. Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak setelah tangisan gelap dan dingin setan Hun Mo terdengar. Sesaat kemudian, aura ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap. Sebuah cahaya berdarah menusuk menembus awan gelap seperti kilat di depan banyak pasang mata yang terkejut. Itu liar menuju Xiao Chen dengan kecepatan yang tidak bisa bereaksi. Pemecah tanah. Kapak berlumur darah yang sangat besar di tangan Xiao Chen menari-nari seperti kincir angin ketika dia melihat cahaya berdarah membesar di depannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah 10.000 kaki meletus dari kapak. Itu disertai oleh gelombang ledakan sonik yang mendalam saat itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya darah dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah dipukul dengan kejam oleh cahaya berdarah 10.000 kaki yang besar itu. Tangisan aneh yang tajam muncul ketika sepasang gunung berubah menjadi debu. Meskipun telah mengalami pukulan serius, daya hidup dari cahaya darah sangat kuat.
Sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang bisa dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari inhalasi udara dingin terus muncul. Cahaya darah itu adalah objek seperti katak. Namun, warnanya benar-benar merah tua. Ada banyak sekali kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, orang akan memperhatikan bahwa kelompok daging memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Ini sebenarnya adalah Soul Curse Toad. Orang tua Hunmo ini benar-benar kejam. Yalau memindai kodok darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak yang cukup dekat dan berbicara dengan ekspresi yang agak jelek. Xiaoyan merajut alisnya. Dia telah mendengar tentang toad kutukan jiwa ini. Itu dikabarkan akan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa sebelum memaksa semua jiwa untuk saling membunuh. Setelah itu, beberapa bahan lainnya akan dikumpulkan dan kodok kutukan jiwa akan disempurnakan. Hal ini mirip dengan boneka, tetapi karena dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai oleh sifat kekerasan. Setelah hal ini dirilis, itu akan pergi membunuh besar-besaran. Pada akhirnya, ia bahkan akan menyerang pemiliknya. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam yang akan memperbaikinya. Tak terhitung pasang mata menatap katak darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan, yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar muncul di mata mereka. Jelas, banyak orang telah mendengar tentang reputasi sengit kutukan jiwa. Pergi! Pak Tua Hunmo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiaochen, yang berada agak jauh. Toad kutukan jiwa itu sekali lagi melesat keluar setelah mendapatkan perintahnya. Orang tua Hunmo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan menyelinap sementara toad kutukan jiwa menahan Xiaochen. Setiap serangan menyelinap tanpa ampun dan menargetkan tempat fatal Xiaochen. Pak Tua Hunmo berniat membunuh Xiaochen. Menghadapi serangan gabungan antara manusia dan kodok, Xiaochen tidak punya pilihan selain beralih dari pelanggaran ke pertahanan. Dia bahkan secara samar tampak dirugikan. Sepertinya situasinya sangat buruk. Yalau dan yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut berkomentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Hall of Souls mengungkapkan beberapa wajah gembira. Mata Xiaoyan terfokus pada Xiaochen. Xiaochen mungkin tertahan dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah memperhatikan ini. Meskipun leluhur Xiaochen tampaknya sedikit lebih lemah daripada Pak Tua Hunmo, dia masih merupakan orang tingkat atas. Banyak pengalaman yang dia kumpulkan bukanlah hal-hal yang bisa ditandingi oleh Pak Tua Hunmo. Aku ingin tahu seperti apa situasi di dunia itu. Kepala Xiaoyan menoleh ke ranah yang telah dibangun sebelumnya. Pertempuran di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di dunia lain, Xiaoyan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya. Tetapi saat ini mustahil untuk secara jelas mengamati situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang seseorang. Karenanya, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang. Kemungkinan dia bermaksud menunggu 2 pertempuran berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini melekat di hati Xiaoyan. Jika Paman Hunmo dan Hun Qianmo menang, Hall of Souls akan memenangkan 2 dari 3 putaran. Maka, tidak perlu melanjutkan pertarungan terakhir. Pertempuran di langit menjadi lebih intens saat Xiaoyan berpikir untuk dirinya sendiri. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang terpesona. Hanya beberapa individu yang bermata tajam yang nyaris tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Sementara Xiaochen dan Pak Tua Hunmo terlibat dalam pertempuran yang ganas dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertarik oleh ledakan ini. Orang bisa melihat terowongan spasial dari yang sebelumnya tiba-tiba meledak terpisah ketika 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka keluar.
Banyak seruan berbunyi di sekitar pegunungan setelah melihat dua sosok menembak keluar dari terowongan spasial. "Hei, hantu tua, kamu memang memiliki beberapa keterampilan." Hun Qianmo menstabilkan tubuhnya di langit. Dia tidak tampak sengsara. Bahkan pakaiannya tampaknya tidak tersentuh. Tetapi seorang ahli seperti Xiaoyan mampu mengatakan bahwa Dou Qi dalam tubuh lelaki tua ini telah kelelahan hingga tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini, adalah mungkin untuk menyimpulkan seberapa kuat pertarungan itu di dalam wilayah itu. Nenek moyang dari Pil Tower di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. "Penatua Qianmo, apa hasilnya?" "Tetua, apa hasilnya?" Kedua kepala aula jiwa dan Xiaoyan di bawah membuka mulut mereka pada saat yang sama. Hasil pertarungan antara dua individu ini sangat penting saat ini. Hun Qianmo dan leluhur dari Pil Tower ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka saling bertukar pandang sebelum keduanya berkata, "Anggap itu seri." Kekuatan keduanya sangat mirip. Itu mungkin untuk menentukan pemenang jika mereka bertarung habis-habisan sampai mati. Tetapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai ke tahap seperti itu. Kepala aula jiwa dan Xiaoyan kaget setelah mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiaoyan masih baik-baik saja. Tetapi kepala Hall of Souls akhirnya mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil ini. "Kamu seharusnya tidak puas. Dengan campur tangan iblis tua ini, cukup bagus untuk berakhir seri." Hun Qianmo mendarat di samping kepala Hall of Souls dan memberitahunya dengan suara lemah. Dia terdiam sesaat sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan. Dia bergumam, tidak terduga, dia benar-benar telah mencapai tingkat itu. Mungkin kepala klan akan tertarik. Kepala aula jiwa tidak mendengar suara bergumam Hun Qianmo. Dia tertawa pahit sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran panas yang berapi-api antara Pak Tua Hun Mo dan Xiao Chen. Dia dengan lembut menghela nafas. Selama Pak Tua Hun Mo menang, situasinya akan lebih atau kurang diputuskan. Hun Qianmo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengamati medan perang dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, "Ini akan sedikit sulit." "Apa?" Ekspresi kepala Hall of Souls mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Pak Tua Hun Mo memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 5 yang maju. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah bintang 5 perantara Dou Sheng. Dengan adanya celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Pak Tua Hun Mo untuk menang. Jika itu benar-benar sangat mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu. Jawab Hun Qianmo dengan suara samar. Meskipun reputasinya telah terkenal selama era itu masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan ia bahkan tidak akan cocok dengan Xiao Chen. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pertempuran yang intens. Pada saat ini, Xiao Chen tampaknya masih dirugikan. Sekilas sepertinya dia panik ketika berhadapan dengan serangan gabungan dari Pak Tua Hun Mo dan jiwa kutukan jiwa. Semoga semuanya akan lancar. Tubuh besar kutukan jiwa kodok itu seperti bola meriam karena menghantam kapak besar dengan kejam. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin bertiup menuju tempat yang fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan rumit. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu mengirim rantai beracun seperti ular terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya pulih. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. "Xiao Chen, terlepas dari seberapa berpengalaman Anda, saya melampaui Anda dalam hal kekuatan. Pikiran untuk mengalahkanku hanyalah fantasi orang idiot." Sosok Pak Tua Hun Mo muncul di kepala Toat kutukan jiwa. Dia memandang Xiao Chen dan dengan dingin tertawa, "Di depan semua pahlawan di dunia, kamu, orang kuat yang terkenal sejak saat itu, telah dipaksa ke keadaan yang menyedihkan.
Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di udara. Dia melirik Pak Tua Hun Mo. Tidak ada fluktuasi tunggal muncul di wajahnya yang dulu, tetapi dou qi yang besar dan perkasa yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencengkeram pegangan kapak lebih kencang saat dia mengangkatnya di atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu. Sombong. Pak Tua Hun Mo menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika dia mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi berhati-hati. Dou qi yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Itu membentuk berputar qi yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiao Chen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dou qi di sekitar seluruh tubuhnya secara bertahap hancur. Jika itu masih tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa napasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari di dalam awan gelap seperti ular perak. Suara gemuruh yang keras bergema di langit. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir melonjak. Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen telah melonjak ke tingkat mahir bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Pak Tua Hun Mo berubah secara drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Dia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan sebenarnya Xiao Chen di tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Bagaimana mungkin? Universe Cut memutuskan alam semesta. Xiao Chen tidak memberi Mo lama waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat lengkungan aneh di langit. Segera setelah itu, garis darah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang dipotong garis berdarah tampaknya telah terpecah menjadi dua. Petir bergemuruh ketika aura berdarah melonjak ke langit sementara keinginan membunuh bergolak. Pak Tua Hun Mo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin ketika dia menghadapi garis darah yang aneh, yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam bangkit dari lubuk hatinya. Tetapi untungnya dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menekan panik di dalam hatinya. Kebrutalan muncul di wajahnya yang keriput pada saat bersamaan. Jika dia tidak mengambil risiko semuanya pada saat ini, dia pasti akan merasa sulit untuk menghindari kematian. Mangsa serangga kutukan. Tangan Pak Tua Hun Mo menekan kepala kutukan jiwa di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. The Soul Curse Toad segera mengeluarkan tangisan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar kutukan jiwa kutukan meleleh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Pak Tua Hun Mo. Setelah Pak Tua Hun Mo menelan roh kutukan jiwa, tubuhnya mulai memuntahkan kelompok darah. Sekilas, dia tampak sangat menakutkan dan dou qi yang perkasa yang berlama-lama di sekujur tubuhnya tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, dou qi-nya menjadi sangat kejam. Sebuah ratapan yang mengguncang bumi keluar dari mulut Pak Tua Hun Mo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut Pak Tua Hun Mo yang luar biasa besar. Dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bola darah kental berlari keluar di depan banyak pasang mata saat itu muncul. Akhirnya, itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur di langit. Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan, menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah gelap. Beberapa emosi kejam diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Ini menyebabkan mata mereka berubah menjadi merah darah. Tetapi beruntung bahwa mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan tertentu. Kekuatan mereka melindungi mereka dari menyerahkan kendali pada emosi yang penuh kekerasan. Mata kelompok Xiaoyan di Valen Mountain terus memindai bola berwarna darah yang ribuan kaki. Meskipun ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam bola darah. Jika energi ini menyebar, setidaknya setengah dari Valen Mountain akan berubah menjadi tanah datar. Di mana leluhur Xiao Chen?
Xiaoyan akan mulai mencari karena pikiran ini terlintas dalam hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah besar. Kedua tokoh ini menembak kedua gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini sampai mereka runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Mereka baru saja mengeluarkan seruan ketika dua sosok terbang dengan cara bergoyang. Tubuh mereka yang tertutup darah tampak agak menyedihkan. Leluhur Xiaochen, Penatua Hun Mo. Kedua belah pihak terkejut setelah melihat penampilan menyedihkan dari kedua individu ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka untuk bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiaochen menghapus jejak darah dari wajahnya. Dia memelototi Pak Tua Hun Mo di kejauhan dan matanya menjadi agak suram. Kekuatannya memang hanya pada tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Dia tidak dapat terus-menerus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi bintang 5 Dou Sheng. Namun, hal yang disesalkan adalah bahwa Pak Tua Hun Mo juga seorang individu yang kejam. Dia benar-benar menelan serangga kutukan pada saat terakhir dan menghindari bencana. Tentu saja, menelan serangga kutukan mungkin telah sangat meningkatkan kekuatannya. Tetapi sequel yang akan dia alami juga akan sangat serius. Dalam beberapa dekade berikutnya, lelaki tua ini akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya karena Dou Qi-nya dikonsumsi oleh serangga kutukan. Xiaochen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan-lahan mendarat di samping Xiaoyan. Pada saat ini, baik dia dan Pak Tua Hun Mo tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Sementara cedera Xiaochen adalah akibat kelelahan, Pak Tua Hun Mo benar-benar sedikit sedih. Leluhur Xiaochen, kamu baik-baik saja? Xiaoyan buru-buru bertanya setelah melihat Xiaochen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerahkan Xiaochen pil obat yang memancarkan aroma obat. Saya baik-baik saja. Namun, saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkan Anda untuk putaran terakhir. Xiaochen menerima pil obat dan menelannya. Akhirnya, dia mengeluh dengan suara yang agak menyesal. Undian lain. Yalau dan yang lainnya di sampingnya tanpa sadar dan tertawa pahit. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir imbang. Ini sedikit lucu, tapi ini berarti bahwa pertandingan yang paling penting jatuh ke Xiaoyan. Serahkan pertandingan terakhir kepadaku. Gambar. Tetua klan Hun, Anda benar-benar terlalu sombong kali ini. Kepala Aula Jiwa berkerut erat. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Pak Tua Hun Mo. Kenapa kamu tidak mencobanya di lain waktu? Wajah Pak Tua Hun Mo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi amarah saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan telah kehilangan Soul Curse Toad. Selain itu, luka-luka di tubuhnya membuatnya sakit kepala hebat. Aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan aliansi Sky Mansion. Namun kalian semua bersikeras pada pertempuran eselon atas apapun ini. Sekarang, Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika kamu kalah dalam pertandingan terakhir, HMPH, akan ada pertunjukan yang bagus untuk melihat kapan saatnya tiba. Pak Tua Hun Mo berteriak dengan marah. Keberadaan Hall of Souls sangat penting bagi klan Hun kami. Sekarang bukan waktunya untuk bertabrakan dengan orang lain. Jika Anda benar-benar berharap untuk perang habis-habisan, Anda secara alami akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kami selesai di masa depan. Kepala Hall of Souls menjawab dengan suara lemah. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Mi Sheng, siapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiaoyan. Mata Hun Mo kian melirik Xiaoyan yang jauh ketika dia berkata, pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini. Kepala Aula Jiwa sedikit mengangguk. Bocah itu sangat licik dan memiliki api teratai setan pemurnian. Sebaiknya kau tidak kalah secara tiba-tiba. Pak Tua Hun Mo dengan dingin meludahkan. Api lotus iblis yang memurnikan, ya? Kepala Hall of Souls tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qian Mo di samping. Senyum aneh melintas di matanya. Kepala itu segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju.
Ketua ini ingin mengalami betapa kuatnya api lotus pemurnian iblis di tangannya. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara swoosh ketika mereka menangkap kepala Hall of Souls melangkah maju. Nama ganas yang pernah diperoleh kepala Hall of Souls dalam Central Plains telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan karena mendengarnya. Meskipun ia secara bertahap memudar dari pandangan seseorang karena retretnya yang berkepanjangan, reputasinya yang ganas tidak menghilang bahkan setelah periode waktu yang lama. Jika seseorang ingin memberi peringkat pada individu-individu top di Central Plains, kepala Hall of Souls, Hun Misheng, akan mengambil kursi teratas. 2 hasil imbang dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan kepala ini, tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhir. Kepala Hall of Souls berjarak 1000 kaki dari Xiaoyan ketika dia akhirnya berhenti dengan lambat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiaoyan bertukar pandang dengan kepala Hall of Souls. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara tampaknya telah meningkat pada saat ini. Kita harus meninggalkan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Kepala balai harus menjaga dirinya sendiri. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Haha, aula jiwa tidak meninggalkan orang hidup ketika melakukan sesuatu. Cara bicara ini hanya untuk orang biasa-biasa saja. Jika seseorang khawatir tentang semua ini ketika mencoba mencapai hal-hal besar, ia akan menjadi sedikit picik. Kepala Hall of Souls tertawa keras ketika dia menyindir. Semua orang merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan lisan ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting saat ini. Satu pihak adalah kepala aula jiwa, dan dari sudut pandang tertentu, Xiaoyan dapat dianggap sebagai pemimpin aliansi Menshahan Langit. Pertempuran antara mereka berdua menentukan pemenang dan pecundang dari pertempuran ini. Klan telah mengkritik saya karena kamu. Saat itu, saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Jia Ma untuk menangkap Xiao Zhan. Pikiranku adalah bahwa kita harus melenyapkan semua orang ketika melakukan serangan. Tetapi kepala ini telah melakukan retret untuk melatih ketika perintah itu dikeluarkan. Beberapa bawahan saya agak malas dan hanya menangkap Xiao Zhan karena saya tidak ada. Anda berhasil melarikan diri dari banyak upaya untuk membunuh Anda setelah insiden pertama itu karena mereka semua meremehkan Anda. Dalam kurang lebih 10 tahun, Anda telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah. Mata kepala Hall of Souls agak rumit ketika dia menatap Xiaoyan. Ancaman terhadap klan Hun ini adalah seseorang yang bisa mereka hilangkan sejak lama. Tetapi karena banyak alasan yang tak terduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh pada kecepatan yang mengerikan. Sekarang, jika seseorang membuang status orang ini sebagai musuh, kepala Hall of Souls merasakan kekaguman terhadap orang ini di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa jika itu dia akan menemukan kesulitan untuk mengatasi perjalanan yang berat ini dan mencapai puncak benua ini. Kepala ini memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan dalam membiarkanmu tumbuh sejauh ini. Karenanya, kali ini, aku berharap untuk menghilangkan tanggung jawab itu. Kepala Hall of Souls tersenyum. Matanya menjelajahi Xiaoyan, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia perlahan-lahan menyatakan. Saya juga berharap untuk membantu mengakhiri pertikaian darah anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiaoyan lembut, tetapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya. Dia tidak bisa melupakan banyak insiden yang tersebar dari dulu bahkan sekarang. Klan Xiao akhirnya pecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klan telah terbunuh. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke tempat-tempat di sekitar Kekaisaran Jia Ma. Pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa dia lakukan adalah berangkat dengan beban perseteruan darah. Perjalanan yang telah dilakukan telah mengasah keinginannya. Pada saat yang sama, kebenciannya untuk Hall of Souls telah tumbuh. Kepala aula jiwa samar-samar tersenyum mendengar jawaban ini.
Dou Qi hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya. Dia berkata, "Serang saja. Kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat Anda, yang telah mengalami pertemuan yang beruntung dalam ranah api iblis, telah menjadi." Sebelum kepala aula jiwa dapat mengucapkan semua yang ingin dikatakannya, ledakan sonik rendah dengan cepat diambil oleh telinganya. Selain itu, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik terdengar. Sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua jari-jarinya melengkung, dan api merah muda menyala dengan gembira menari-nari di busur. Suhu dunia naik saat api merah muda muncul. Serangan itu tiba dengan sangat cepat. Bahkan kepala Hall of Souls yang tenang memiliki ekspresi terkejut di matanya. Detik berikutnya, Dou Qi hitam-hitam di permukaan tubuhnya telah diaglomerasi seperti refleks bersyarat. Dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Kedua jari Sioyan tidak berhenti. Mereka menekan perisai, meleburnya dengan api merah muda menari dalam sekejap. Setelah itu, jari-jarinya seperti kilat saat mereka menuju ke mata kepala aula. Kepala aula jiwa mendengus dingin ketika dihadapkan dengan serangan setan Sioyan. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak bertindak untuk membela terhadap jari Sioyan. Sebaliknya, dia membanting telapak tangannya ke dada Sioyan. Dia jelas berniat bertukar matanya dengan mata pihak lain. Kepala aula jiwa benar-benar telah merencanakan dengan baik. Sioyan tertawa setelah memperhatikan serangan itu, tetapi tangannya tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia menurunkannya dan dengan akurat menekankan jari-jarinya ke telapak kepala aula jiwa. Api merah muda menyala dan Dou Qi hitam pekat di telapak kepala cepat meleleh. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening ketika dia merasakan betapa sombongnya api pemurnian Lotus Iblis. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak gambar setelahnya muncul. Tubuhnya muncul kembali di udara di atas. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia melirik telapak tangannya. Ada tanda setengah inci di sana. Tidak ada darah merembes keluar dari luka karena pembuluh darah di sekitarnya telah dibakar oleh panas yang memancar dari api teratai setan pemurnian. Memang layak menjadi api teratai setan yang memurnikan. Kepala aula jiwa telah terluka saat pertarungan dimulai. Meskipun tidak serius, itu masih terlihat sangat jelek. Pertarungan antara keduanya tampaknya merupakan pertarungan jarak dekat. Apalagi, kedua belah pihak sama cepatnya dengan hantu. Dalam sepersekian detik, mereka telah berselisih dan berpisah. Selain beberapa individu yang bermata tajam, sebagian besar orang sedikit terpesona oleh bentrokan itu. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan sambil merasa kaget. Sioyan mengangkat kepalanya. Dia melirik kepala Hall of Souls, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segel tangannya mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangan berubah, sosok ilusi spiritual 10.000 kaki besar melilit permukaan tubuhnya. Anger ilahi musim semi kuning. Sioyan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya. "Kamu!" Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya. Dan gelombang spiritual yang menakutkan menabrak kepala Hall of Souls pada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. "Sioyan, orang lain mungkin takut anger ilahi musim semi kuning Anda, tapi kepala ini tidak takut akan itu." Kepala Hall of Souls menarik kembali ketika Dou Qi hitam meletus dari tubuhnya. Dou Qi berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasangan mata yang terpana. Sosok-sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat mereka melilitnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi penuh pengabdian saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka memancarkan banyak gelombang sonik spiritual. 10.000 jiwa menyembah. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala Hall of Souls, sebelum mereka berubah menjadi panah tajam yang ditembakkan dan bertabrakan dengan keras dengan serangan spiritual Yellow Spearing Divine Anger. Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan bersenandung. Banyak ahli memucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan,
dan mereka menarik kembali dengan wajah terkejut. Hanya kekuatan gelombang sonik membuat mereka benar-benar rentan. Gelombang sonik bentrok dan menyebar melalui langit. Roh-roh ilusi yang mengelilingi kepala Hall of Souls meledak satu demi satu. Akhirnya, mereka semua meledak sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya tidak tampak menderita banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiaoyan akhirnya mengerutkan kening setelah melihat serangannya tidak berbuat banyak. Itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menyamai anggrek ilahi musim semi kuning. Kepala aula jiwa ini memang berpengetahuan luas. Selain itu, jiwa kepala aula juga berada di negara surgawi sempurna, sama dengan keadaan jiwa Xiaoyan. Setelah pertukaran ini, Xiaoyan telah menemukan bahwa kekuatan kepala Hall of Souls telah benar-benar mencapai tingkat menengah dari bintang 5 kelas Dou Sheng. Dengan kata lain, kekuatannya telah meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, aku khawatir itu hanyalah pemikiran aneh yang ingin kau gunakan untuk mengalahkan kepala ini. Kepala aula jiwa secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiaoyan melirik kepala Hall of Souls, tetapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan api merah muda keluar. Menyusul munculnya api merah muda ini, pohon-pohon di sekitar gunung mengeluarkan embusan dan terbakar sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu saat api yang hebat mengamuk. Mata kepala Hall of Souls menyipit ketika dia melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiaoyan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api lotus iblis pemurni ini menyerbu tubuhnya, bahkan dia akan segera menerima cedera serius. The Heavenly Flame yang berada di peringkat ketiga di Heavenly Flame Ranking bukan hanya nyala api yang bisa dibicarakan orang lain. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan Purifi Demonic Lotus Flame untuk melawan lawan. Mudah-mudahan, kamu tidak akan mengecewakanku. Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap kepala Hall of Souls yang tampak muram, dan berbicara sambil tersenyum. Meskipun api iblis itu kuat, orang hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Kepala aula jiwa berbicara dengan suara lemah. Dia mengamati Xiaoyan dan sekelompok api merah muda. Gumpalan api hitam yang sangat samar tiba-tiba melintas dalam matanya. Jelas terlihat sangat tidak biasa. Selain itu, api teratai pemurnian iblis mungkin kuat, tapi, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Yi kecil. Di dalam tubuh kepala ini, tampaknya ada sesuatu yang hadir.